Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini, kami akan mempresentasikan proyek IoT yang telah kita kembangkan, yaitu Smart Lamp System atau sistem lampu pintar berbasis microcontroller Node MCU ESP8266 dan modul relay. Proyek ini berfokus pada efisiensi energi dan kemudahan kontrol perangkat listrik rumah tangga jarak jauh menggunakan jaringan internet. Nah, di sini kenapa sih harus smart lamp gitu? Kan banyak yang nanya kayak gitu ya biasanya. Kenapa kita membutuhkan smart lamp? Nah, di era sekarang pemborosan energi listrik itu sering kejadian sama masalah di lampu ini. Kayak kita lupa mematikan lampu saat keluar rumah. Nah, dengan adanya proyek ini ya, kita bisa mengintegrasikan teknologi IoT pada lampu rumah. Kita tidak hanya mendapatkan kenyamanan kontrol nirkabel, tetapi juga dapat melakukan penghematan biaya listrik secara signifikan melalui otomasi dan monitoring jarak jauh. Nah, daftar komponen utamanya. Di sini komponen utamanya ada yang pertama Node MCU ESP8266, yang kedua ada relay modul 5V, yang ketiga ada jumper wires, yang keempat ada lampu dan fitting, yang kelima ada wall plug. Fungsi-fungsinya kelihatan di situ, jadi boleh kita next saja. Nah, selanjutnya ada arsitektur DC atau low voltase ya, ini voltage. Nah, sistem ini terbagi menjadi dua bagian utama demi alasan keamanan. Bagian pertama adalah sirkuit DC pertegangan rendah atau low voltase. Node MCU mendapatkan satu daya sebesar 5V DC melalui kabel USB dari mode MCU. Kita menghubungkan pin VCC dan GND ke relay untuk memberikan daya operasional coil relay. Sinyal kontrol dikirimkan dari pin digital D1 pada node MCU menuju in pada relay. Sisi DC ini aman karena tegangannya kecil dan terisolasi dengan tegangan AC tinggi. Boleh. Selanjutnya ada arsitektur AC atau high voltase. Bisa diperhatikan bagian yang dilingkari yang warna hijau ya, yang warna hijau pada diagram rangkaian. Di sini terdapat kabel fasa atau kabel merah atau live yang dipotong atau cut paste wire. Kabel fasa yang terputus ini kita hubungkan ke dua terminal pada relay, yaitu terminal atau common dan no, normally open. Ketika relay tidak aktif, jalur ini terputus sehingga lampu padam. Namun saat node MCU mengirim sinyal logika high ke relay, saklar magnetik di dalam relay akan berpindah dan menghubungkan jalur fasa ini, membuat arus listrik mengalir dan lampu menyala. Sementara itu, kabel netral atau kabel biru langsung terhubung dari stop kontak menuju fitting lampu tanpa melewati relay. Silakan selanjutnya. Baik, selanjutnya ada node MCU ESP8266. Sebagai pengendali utama, saya memilih node MCU ESP8266. Keunggulan utama modul ini adalah harganya yang sangat terjangkau, namun sudah memiliki chip Wi-Fi on board. Ini memudahkan perangkat untuk langsung terhubung ke router rumah kita tanpa membutuhkan modul tambahan, sehingga proses integrasi cloud dapat berjalan sangat lancar. Selanjutnya ada peran relay modul. Mengapa kita memerlukan relay? Karena mikrokontrol kita tidak akan kuat dan sangat berbahaya jika langsung dihubungkan ke listrik AC 220 volt. Relay bertindak sebagai jembatan sekaligus isolator elektrik. Dengan menggunakan konfigurasi normally open atau NO, kita memastikan bahwa jika sistem IoT kita kehilangan daya secara mendadak,
saklar otomatis akan terbuka dan lampu akan berada dalam kondisi mati demi keamanan. Lalu selanjutnya ada alur kerja sistem. Mari kita lihat bagaimana data mengalir di dalam kondisi sistem ini. Pertama, pengguna menekan tombol on atau off pada aplikasi di smartphone mereka. Lalu yang kedua, perintah tersebut dikirim ke cloud server. Dalam proyek ini kita menggunakan platform seperti Bylink atau Firebase. Lalu yang ketiga, node MCU ESP8266 yang terus terhubung ke internet akan mendeteksi perubahan data di server secara instan, lalu mengubah status logika pin D1 menjadi high atau low. Terakhir, perubahan logika pin tersebut memicu relay untuk membuka atau menutup sirkuit AC, sehingga lampu menyala atau mati. Lalu pada selanjutnya, yaitu prosedur keamanan atau safety. Karena proyek ini melibatkan tegangan listrik rumah tangga yang sangat berbahaya, keselamatan kerja adalah prioritas utama. Selama proses perakitan, kami wajib mematikan sumber listrik utama. Semua sambungan kabel AC juga harus disolder dengan rapi dan dibungkus menggunakan isolasi bakar atau heat shrink tube, atau diletakkan di dalam kotak isolasi atau enclosure tertutup untuk mencegah kecelakaan sengatan listrik. Baik, selanjutnya Mas Wahyu. Dari sisi perangkat lunak, pemrograman microcontroller dilakukan menggunakan Arduino IDE dengan bahasa pemrograman C++. Untuk aplikasinya, kita mengintegrasikan proyek ini dengan platform Blink IoT. Blink mempermudah kita membuat tampilan antarmuka tombol kontrol yang interaktif di smartphone tanpa harus memprogram aplikasi dari awal, sehingga mempercepat proses deployment. Sebagai kesimpulan, sistem smart lamp ini terbukti efektif dan mempermudah kontrol perangkat rumah tangga serta berpotensi besar dalam menghemat energi listrik. Proyek ini juga bersifat scalable, yang artinya di masa depan kita bisa menambahkan sensor cahaya atau sensor gerak agar sistem lampu ini menjadi jauh lebih pintar secara otomatis. Sekian presentasi dari proyek IoT Smart Lamp ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita on, nyalakan lampunya, dan di situ kontrolnya juga lampu on. Kita matikan, mati juga, di laptop juga mati. Baik, beginilah cara kerjanya.